warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syargianti dari Teknologi Pendidikan 2020 kelas 1B. Saya akan menjelaskan tentang cultivation theory. Cultivation theory atau teori kultivasi untuk pertama kalinya dikemukakan oleh George Gerbner bersama dengan rekan-rekannya di Edinburgh School of Communication. Gerbner bersama beberapa rekannya kemudian melanjutkan penelitian media massa tersebut dengan memfokuskan pada dampak media massa dalam kehidupan sehari-hari melalui cultivation analysis. Dari analisis tersebut diperoleh berbagai temuan yang menarik dan orisinal. Salah satu temuan terpenting adalah bahwa terbaginya dua jenis penonton televisi. Yang pertama adalah heavy viewers dan light viewers. Apa itu kategori berat atau heavy viewers? Heavy viewers merupakan mengembangkan keyakinan yang berlebihan tentang dunia sebagai tempat yang berbahaya dan menakutkan. Sementara kekerasan yang mereka saksikan di televisi menanamkan ketakutan sosial yang membangkitkan pandangan bahwa lingkungan mereka tidak aman dan tidak ada seorang yang dapat dipercaya. Nah, heavy viewers ini biasanya ia menonton televisi lebih dari 4 jam. Lalu, jenis yang kedua adalah light viewers atau penonton ringan yang biasanya menonton TV hanya 2 jam per hari dan cenderung menggunakan jenis media dan sumber informasi yang lebih bervariasi, baik komunikasi bermedia maupun sumber personal. Lalu masuk ke asumsi atau esensi teori kultivasi. Ada terdiri dari 6 teori ini. Yang pertama adalah televisi merupakan media yang unik. Kenapa bisa kayak gitu sih? Nah, asumsi pertama teori ini, kenapa bisa televisi dikatakan dengan hal yang unik? Keunikan tersebut ditandai oleh karakteristik televisi yang bersifat pervasif, yaitu menyebar dan dimiliki hampir seluruh keluarga. Kedua, accessible, dapat diakses tanpa memerlukan kemampuan literasi atau membaca dan keahlian lain. Dan ketiga, koheren, mempresentasikan pesan dengan dasar yang sama tentang masyarakat, melintasi program dan waktu. Lalu asumsi yang kedua adalah semakin banyak seseorang menghabiskan waktu untuk menonton televisi, semakin kuat juga kecenderungan orang tersebut menyamakan realitas televisi dengan realitas sosial. Kenapa sih? Kok bisa ya? Karena jadi di dunia nyata, di sekitar penonton televisi dipersamakan dengan dunia rekaan yang disajikan media tersebut. Dengan bahasa lain yang lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa penonton mempersepsi apapun yang disajikan televisi sebagai kenyataan yang sebenarnya. Namun, teori ini tidak menggeneralisasi pengaruh tersebut berlaku untuk semua penonton, melainkan lebih cenderung kepada kategori heavy viewers atau penonton berat. Lalu, asumsi yang ketiga adalah terpaan pesan televisi yang terus-menerus menyebabkan pesan tersebut diterima khalayak sebagai pandangan konsensus masyarakat. Kenapa sih bisa kayak gitu? Jadi, asumsi ketiga menyatakan bahwa light viewers cenderung menggunakan jenis media dengan informasi yang lebih bervariasi, baik media maupun sumber personal. Lalu ada asumsi keempat. Teori menyatakan bahwa terpaan televisi yang terus-menerus menyebabkan pesan tersebut diterima khalayak sebagai pandangan konsensus masyarakat. Terpaan televisi ini yang intens dengan frekuensi yang kerap dan terus-menerus membuat apa yang ada dalam pikiran penonton televisi sebangun dengan apa yang disajikan televisi. Karena alasan ini, kemudian mereka menganggap bahwa apapun yang muncul di televisi sebagai gambaran kehidupan yang sebenarnya. Gambaran kehidupan yang disepakati oleh konvensional oleh masyarakat. Dalam konteks ini berarti bila penonton melihat orang melakukan sumpah pocong atau sumpah Quran di televisi atau melihat adegan yang lain, maka penonton tersebut menganggap
hal itu suatu yang lumrah saja, yang menggambarkan kehidupan nyata di kehidupannya. Asumsi kelima menegaskan bahwa televisi membentuk mainstream dan resonance. Germer dan kawan-kawan memperkenalkan faktor-faktor mainstream dan resonance ini diartikan sebagai kemampuan memantapkan dan menyeragamkan berbagai pandangan di masyarakat tentang dunia di sekitar mereka. Dalam proses ini, televisi pertama kali akan menggaburkan, kemudian membaurkan, dan melenturkan perbedaan realitas yang beragam menjadi pandangan mainstream tersebut. Sedangkan resonance mengimplikasikan pengaruh pesan media dalam persepsi realita dikuatkan ketika apa yang dilihat oleh orang di televisi adalah apa yang mereka lihat dalam kehidupan nyata. Asumsi terakhir menyatakan bahwa perkembangan teknologi baru memperkuat pengaruh televisi. Asumsi ini diajukan Gertner pada tahun 1990 setelah menyaksikan perkembangan teknologi komunikasi yang luar biasa. Asumsi ini mengandung keyakinan bahwa teknologi pendukung tidak akan mengurangi dampak televisi sebagai sebuah media, malahan pada kenyataannya akan mendukungkan dan memperkuat. Beberapa kritik untuk teori kultivasi ini. Yang pertama, perilaku kita tidak hanya dipengaruhi oleh televisi, tapi media lain, pengalaman langsung, orang lain, dan lain-lain. Yang kedua, menonton televisi dapat membentuk gambaran mengenai realitas sosial. Namun bisa saja orang yang penuh kekuatan digambarkan lebih banyak menonton televisi daripada orang lain. Lalu, kritik yang ketiga adalah penonton itu bersifat selektif. Perbedaan gender dan program yang ditayangkan membedakan pengaruh yang timbul. Teori ini terlalu menghomogenkan program televisi. Yang keempat, pertanyaan hanya mengenai kondisi sosial, bukan personal. Lalu yang kelima, bukti yang tidak kuat dari efek kultivasi di luar USA. Contoh, di Inggris tidak ditemukan tuh hubungan antara heavy viewing dan rasa ketidakamanan. Lalu, kritik yang keenam, motivasi menonton menyebabkan heavy viewers tidak secara pasif menerima apa yang digambarkan di televisi. Dari penerapan teori kultivasi dalam kehidupan sehari-hari adalah kita menonton di televisi bahwa ada wanita bercadar yang membawa bom dan mengebom satu lingkungan. Dari kita terpengaruh menonton TV tersebut, kita punya pikiran bahwa wanita yang bercadar itu berbahaya dan harus kita jauhi di lingkungan. Lalu, suatu saat ketika kita berada di jalan ingin pulang, kita bertemu dengan wanita bercadar. Lalu dikarenakan kita terlalu menonton TV dan sehingga terpengaruh oleh TV tersebut, kita punya pikiran bahwa wanita bercadar itu harus dijauhi karena berbahaya bagi lingkungan kita dan diri kita. Padahal yang ada di TV itu tidak sepenuhnya sama dengan apa yang ada di realita kita. Penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.